Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di pinggir jalan yang melewati Yesus, sejumlah wanita berdiri dan menangis sedih. Mereka meratapi penderitaan yang dialami Yesus. Mereka sedih dan ngeri melihat Yesus diperlakukan secara kejam seperti itu. Namun mereka tidak berbuat apa-apa selain menangis. Maka Yesus menegur mereka, "Jangan tangisi aku, tetapi tangislah dirimu dan anak-anakmu. Tuhan lebih menghargai cinta kasih lewat tindakan daripada kata-kata dan air mata." Penderitaan dan bencana yang dialami umat manusia adalah suatu akibat dari dosa. Namun kadang kita hanya bisa bersedih dan menangisi nasib mereka yang tertimpa mara bahaya itu. Kita tidak melihat bahwa sebenarnya itu terjadi untuk membuka mata kita akan dosa yang kita perbuat. Tuhan bersabda, "Jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Yesus menegur para wanita dan juga kita semua agar bertobat dan melaksanakan cinta kasih dalam tindakan bagi sesama di sekitar kita. Kita tidak hanya menangis bersama orang yang menderita, tetapi juga berbuat sesuatu. Sekalipun itu hanya perbuatan yang dipandang kecil dan tidak berarti. Ya Tuhan, bantulah kami untuk membuka mata terhadap penderitaan orang lain dan tekad untuk bertobat. Bahwa dengan melihat penderitaan dan bencana yang dialami mereka, kami juga tergerak untuk bertobat. Semoga kami tidak hanya menangisi nasib orang, tetapi juga membantu mereka agar kami sama-sama bertobat dan kelak berbahagia dalam kerajaan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami. Lindungilah kami dari api neraka. Hantarlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan kerahiman-Mu. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tentram karena kerahiman Tuhan. Amin. Obatkanlah jiwa kami, arahkanlah sikap hati pada cinta sejati. Penghentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Jalan semakin menanjak dan puncak Golgota sudah tampak. Betapa mengerikan bila telah mengetahui bahwa sebentar lagi kita akan mengalami kematian setelah melalui penderitaan panjang. Jalan menanjak dan berbatu menguras tenaga Yesus yang tersisa. Akhirnya Yesus jatuh lagi. Telah genap angka keilahian, Trinitas, 3 percobaan di padang, 3 kali disangkal dirinya sendiri, dan 3 kali jatuh. Yesus bangun lagi dan menuju ke tempat akhir hidupnya. Karena begitu besar cintanya akan Bapa dan manusia, Dia harus menyelesaikan jalan salib itu
menjadi dorongan untuk maju dan menyelesaikan kurbannya bagi kita. Perjuangan kita juga belum selesai. Penderitaan yang kita alami dalam hidup hendaknya memacu kita untuk semakin lebih dekat dengan Tuhan dan tidak menyurutkan langkah kita. Yesus menjalani penderitaan sebagai seorang manusia biasa yang biasa terluka, terhina, kehabisan tenaga, dan juga bisa jatuh. Kadang kita memakai alasan kodrat kita sebagai manusia yang menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa. Namun di sini Yesus mengajarkan kita bahwa kodrat manusia justru tampak dalam usaha untuk bangkit lagi, bukan kepada kejatuhan itu. Ya Tuhan, Engkau jatuh lagi untuk ketiga kalinya di bawah salib yang berat. Namun Engkau tidak menyerah sampai di situ, tetapi bangkit lagi untuk menyelesaikan karya penyelamatan-Mu terhadap kami. Engkau mengajarkan kami untuk dapat menyelesaikan jalan salib kami sendiri dan selalu berusaha untuk bertobat agar perjalanan kami tidak sia-sia. Kuatkanlah kami ya Yesus bila datang keputusasaan dalam penderitaan. Bantulah agar kami tetap menyadari kehadiran-Mu yang meneguhkan dalam setiap pencobaan. Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, antarlah segala jiwa dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan kerahiman. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tenteram karena kerahiman Tuhan. Amin. Bila hatiku gelisah karena dosa atau susah, ulurkanlah tangan-Mu. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah melewati jalan penderitaan yang keji, kini tiba saatnya Yesus disiapkan untuk penyaliban. Para algojo dengan sangat kasar mencuci pakaian Yesus di muka umum. Yesus diperlakukan tidak sebagai manusia lagi. Para algojo melihatnya hanya sebagai bahan diolok-olok dan sarana untuk menunjukkan kepada orang bahwa mereka memiliki kuasa yang tidak bisa dilawan. Luka bekas pendarahan mulai mengalir. Darah lagi, pakaiannya dibagi di antara mereka dan jubahnya diundi. Demikian tergenapilah nas yang tertulis dalam Mazmur. Mereka membagi-bagikan pakaian itu di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Banyak penguasa dan pejabat menggunakan kekuasaan untuk berbuat semena-mena terhadap orang lain. Mereka bisa saling menelanjangi kejahatan masing-masing di depan orang banyak. Media massa ikut menunjang perbuatan-perbuatan keji manusia sehingga kesalahan orang dapat dilihat semua orang. Kadang kita tidak luput berbuat keji menelanjangi orang lain dan menceritakan kekurangan dan kesalahan orang atau menyebarkan isu yang belum tentu benar.
Bapa, menjunjung tinggi martabat manusia dan memberi perintah agar kami saling mengasihi, bukan mencelakai atau menelanjangi kesalahan orang di depan umum. Karena dosa kami, Engkau mengalami hal memalukan di depan orang banyak. Bahkan Engkau mengalami melakukan hal tersebut terhadap sesama kami. Ajarilah kami untuk menghargai martabat orang lain, sama seperti kami menghargai martabat kami sendiri. Semoga dengan saling mengasihi, kami semua akan memperoleh ganjaran hidup bahagia selamanya bersama para kudus-Mu di surga. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami. Lindungilah kami dari api neraka. Hantarlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan kerahiman-Mu. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tenteram karena kerahiman Tuhan. Amin. Pakaian-Mu dibagikan, jubah utuh diunikan, martabat-Mu dihina. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah memenuhi pakaiannya, ini Yesus dicampakkan dengan keras ke atas kayu salib yang tergeletak di tanah. Lalu kedua tangan dan kakinya dipaku pada kayu salib. Betapa sakit derita yang dialami Yesus. Kemudian mereka menegakkan kayu salib itu. Tanpa mengeluh ataupun marah, Yesus mendoakan mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Menjadi pengikut Yesus berarti ikut dipatu pada salib. Dengan demikian kita pengikut dititipkan seperti Yesus dititipkan pada salib. Namun kadangkala kita masih bersikap seperti para bodoh yang dengan kejam memaki orang lain, menjegal orang yang tidak bisa menerima pada pekerjaan tertentu sama artinya dengan memakinya. Kadang kita pun menciptakan situasi di mana orang yang sulit bergerak untuk mendapatkan pekerjaan ataupun kepercayaan dari orang. Bukankah kepuasan semacam itu sama dengan puas terhadap dosa? Ya Tuhan, seringkali kami tak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Selalu timbul keinginan untuk membalasnya dengan yang jahat, bahkan lebih jahat dari yang kami terima. Kami tahu bahwa seharusnya kami menjadi terang bagi yang lain, agar kegelapan dunia oleh dosa bisa terhalaukan. Cahaya kami semakin memudar karena kami dengan meminta dari-Mu dalam doa pribadi kami. Kuatkanlah iman kami, teguhkanlah pengharapan kami, dan tambahkanlah cinta kasih kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan kerahiman. Moga-moga jiwa-jiwa
Amin. Dari salibmu kau lihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang setia? Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kini Yesus sendiri mengalami saat-saat kematian manusiawi, namun dengan cara yang tidak manusiawi. Sebagai seorang anak Allah, seharusnya hal ini tidak terjadi. Namun ketaatan kepada kehendak Bapa membuat Yesus mengalami semuanya ini dengan meninggalkan kealahannya. Rasa ditinggalkan oleh Allah ketika berada dalam sakrat maut digambarkan Yesus dengan seruan, "Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tetapi seringkali Yesus menegaskan bahwa penyerahan dirinya adalah sikap yang harus kita ambil pada saat demikian itu. "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dengan seruan itu, Yesus wafat. Kita mungkin pernah mengalami situasi sulit dalam hidup kita. Saat orang paling disayangi harus meninggal dunia, atau pergi meninggalkan rumah karena pertengkaran, saat musibah datang, saat semua orang mengerti kita bersalah, saat rumah tangga dianggap perceraian, dan masih banyak lagi saat sulit. Saat semacam itu kita merasa sendirian, ditinggalkan, bahkan Tuhan sendiri meninggalkan kita. Apakah Tuhan memang demikian? Tahukah kita yang tidak tahu melihat kehadirannya? Tuhan itu setia akan janjinya, walaupun kita selalu melanggar perjanjian itu. Pasrah dan berserah diri adalah cara yang paling sulit, namun harus kita lakukan agar kita kelak diperkenankan ikut dalam kebahagiaan abadi bersama semua orang pilihan Tuhan. Suatu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. Potong salib kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan disalibkan. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ku sujud di kaki salibnya, sampai ku
berilah kami kekuatan dalam mengalami pencobaan hidup kami. Bila kami goyah, topanglah kami. Bila kami dalam keputusasaan, jadilah pengharapan kami. Janganlah masukkan kami dalam pencobaan yang melebihi kemampuan iman kami, karena kami tidak mau kehilangan iman kami. Semoga kami selalu mencari kehendak Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kami, lebih-lebih dalam penderitaan yang berat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami. Lindungilah kami dari api neraka. Hantarlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan kerahiman-Mu. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tentram karena kerahiman Tuhan. Amin. Dari salib-Mu Kau lihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang setia? Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus dirembahkan pada pangkuan Bunda Maria. Yesus yang dulu sering di pangkuan Bunda ketika masih kecil, sekarang berbaring tanpa nyawa di pangkuannya. Inilah pedang yang menembus jiwa. Bunda Maria menerima semuanya sebagai kehendak Tuhan yang harus Dia jalani. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Seperti Yusuf dari Arimatea, kita juga hendaknya menggunakan kehidupan yang kita miliki untuk menolong mereka yang sedang dalam kesulitan. Apalah gunanya harta yang berlimpah bila semuanya tidak diperhitungkan di mata Tuhan? Sebaiknya dengan menolong orang lain, kita telah menjalankan talenta Tuhan dengan semestinya. Demikian juga Bunda Maria akan selalu mendampingi kita dalam suka dan duka, karena kita adalah anak-anaknya juga. Tuhan Yesus Kristus, kami kagum akan kesetiaan Bunda Maria yang mau mendampingi-Mu sampai akhir hayat-Mu. Kami tidak ingin hanya berhenti pada masa kagum saja, tapi juga ingin mempraktekannya dalam hidup kami. Karena dengan menjalankan lewat perbuatan, iman kami akan hidup dan berkembang. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarkanlah segala jiwa ke dalam
Amin. Salib tanda penghinaan, jadi lambang kemenangan. Lantaran salib Yesus. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Karena hari Sabat akan mulai, maka raga Yesus dibersihkan, diminyaki untuk segera dimakamkan. Yesus berkenan mengalami kegelapan kubur manusia, namun kegelapan maut tidak dapat menahan Tuhan. Pada hari ketiga, Yesus bangkit. Kemuliaan Yesus mengalahkan segalanya, termasuk maut. Kebangkitannya melahirkan iman kita, iman akan Tuhan dan perjanjian baru dengan Tuhan yang diterikan oleh darah anak domba. Kebangkitan Tuhan adalah hari kebanggaan dan kemenangan kita, sebab dari sanalah kita dapat mengerti semua hal yang pernah dikatakan Yesus pada masa bersama para muridnya. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Di luar Yesus kita tidak menemukan kehidupan sejati yang berasal dari Allah. Iman akan Yesus adalah iman akan kehidupan kekal. Sabda dalam iman akan Dia, kita pun akan turut dibangkitkan pada akhir zaman. Ya Kristus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau rela masuk dalam kegelapan maut akibat dosa manusia. Dari sanalah Engkau bangkit memberi terang bagi jiwa-jiwa manusia dalam kuasa maut. Engkau telah memberikan kami pandangan baru bahwa maut bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai awal kehidupan bahagia bersamamu. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, pandanglah iman kami akan Dikau dan ampunilah dosa kami, agar kelak kami Engkau perkenankan masuk dalam rumah Bapa, tempat yang telah Engkau janjikan bagi kami umat-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami. Lindungilah kami dari api neraka. Hantarlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan kerahiman. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tentram karena kerahiman Tuhan. Amin.